Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih, itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Ada Wali Songo dari keturunan Abdul Malik, sepupu Al-Faqih Muqaddam Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khalil Agasam. Mereka ini di Tarim, lahir di Tarim semuanya. Kemudian Al-Imam Abdul Malik, beliau hijrah di dalam menyampaikan dakwah sampai ke wilayah India. Kemudian dari wilayah India tersebut bersama anak keturunannya lagi terus berketurunan di sana di dalam menyebarkan dakwah hingga keturunannya kemudian itu yang masuk ke wilayah pelosok sampai ke bumi Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun, lintas suku, bangsa, dan agama, semoga semuanya berbahagia, rukun, damai, sentosa selamanya, sukses dunia sampai di akhiratnya, bahagia hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita akan membahas tentang statement sekaligus keyakinan yang diyakini oleh Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf, juga Habib Jindan, yang mengatakan bersama dengan segenap anggota Rabithah Alawiyah bahwa Wali Songo, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, itu semua berasal dari Hadramaut, Tarim, Yaman. Satu lagi, Mbah Sunan Giri. 7 orang Wali Songo itu silsilahnya nyambung ke Ba'alawi. Ke silsilah sampai ke Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Naqib, bin Ali Al-Huraidi, bin Ja'far Shadiq, bin Muhammad Al-Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain, bin Ali, bin Abi Thalib, wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Ini berdasarkan apa? Mereka, kaum Ba'alawi atau anggota Rabithah Alawiyah, para Habib itu berdasarkan kitab ini. Syamsul Zahirah. Berdasarkan kitab ini. Nah, Syamsul Zahirah ini khusus yang membahas tentang asal-usul Sayyid Abdul Malik Azmat Khan yang dari India itu, dari Tarim ke India, ini dijelaskan di dalam kitab Syamsul Zahirah ini, halaman mulai 521 sampai 531. Disebutkan panjang lebar. Apakah Rabithah Alawiyah itu keliru? Kalau berdasarkan rujukan kitabnya, ya tidak keliru ada kitabnya. Tetapi jika dirunut, dicocokkan dengan database, ya, dengan manuskrip keturunan atau Duriyah Wali Songo yang ada di Nusantara ini, ada ketidakcocokan. Khususnya para Duriyah Mbah Sunan Derajat, Duriyah Mbah Sunan Gunung Jati, baik yang di Kaci Rebonan, Kanoman, ataupun Kasepuan. Begitu juga yang dari Babat, Banten. Dan juga bisa dicocokkan lagi dengan Duriyah-Duriyah Wali yang lain. Jadi, memang benar apa yang disampaikan oleh Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf dan Kang Mas Jindan. Begitu juga Habib-Habib yang lain. Keyakinannya 99% sama. Bahwa Wali Songo yang ada di Nuswantara ini semuanya berasal dari Tarim, dari Hadramaut, Yaman. Oleh sebab itu, keyakinan mereka sesuai yang telah saya sampaikan pada saat-saat yang lalu bahwa Jawa ini bintu Tarim, nah, dan Indonesia ini adalah milik Aulia Tarim.
Karena memang mereka mengakui bahwa Islamnya Nusantara ini berasal dari jasa para aulia, sesepuh, kakek, biung mereka dari Tarim. Jadi Syekh Alwi yang terkenal dengan Amul Faqih, ya, Muhammad Shakib Mirbad, itu wafat di Tarim tahun 613 Hijriah. Yang memiliki anak termasuk diantaranya adalah Abdul Malik, yang menyebar keturunannya di India atau Hindi. Ada 4 sih anaknya, Abdullah, Ahmad, Abdul Malik, dan Abdurrahman bin Alwi. Jadi ada rujukannya memang. Tetapi semua rujukan yang ada di kitab ini adalah hasil dari penelitian seorang orientalis Belanda, bukan seorang Muslim, seorang orientalis, sama seperti Senogogronya. Yang mana telah sering saya sampaikan bahwa penjajah, khususnya Komuni Belanda, juga Inggris, juga Jepang, dan diteruskan oleh kaum imigran Yaman, itu tujuannya untuk mengkaburkan sejarah Nusantara Indonesia Raya dan mengkuburkan fakta peninggalan sejarah Indonesia Raya Nuswantoro dan mengkabarkan dengan berita-berita dusta dan palsu belaka. Kaburkan, kuburkan, kabarkan dengan sejarah palsu. Termasuk apa yang dilakukan oleh Ludwig William Christian van den Berg. Nah, ini dia pernah ketemu juga seperjuangan dengan Senogogronya. Pernah dikirim ke Aceh juga. Nah, kaul hasil penelitian dari orientalis inilah yang dicantumkan oleh Syamsul Dohirah, oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur melalui halaman 521 sampai halaman 531. Ini sangat panjang, kalau saya uraikan semua panjang. Intinya adalah bahwa semua Trah Wali Songo itu diakui sebagai Ba'alawi. Nah, setelah itu, karena sudah mengakui sebagai Trah Ba'alawi, maka dari jalur perempuan tidak diakui oleh Ba'alawi. Jadi tidak heran kalau Dik Bahar bin Sumed itu mengatakan keturunan Wali Songo terputus, tidak ada. Tidak ada Wali Songo itu. Padahal masih ada. Berarti apa? Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Sekali lagi, yang memiliki kitab Syamsul Dohir ini bukan hanya Pak Alawi saja, saya juga punya. Alu Abdul Malik, halaman 522. Hajarat Sayyid Imam Abdul Malik bin Alwi Asy-Syair bi Amil Faqih Al-Muqaddam wa antashar usulalatuhu thumman sabat ila jazairis syurukil aqsa. Sayyid Imam Abdul Malik bin Alwi yang terkenal dengan nama Amul Faqih Al-Muqaddam itu hijrah dan menyebarkan keturunannya ya sampai ke arah timur jauh alias Indonesia. Asy-Syarqil Aqsa. Qala al-Mustasyriq al-Hollandi, seorang orientalis berkebangsaan Belanda, Van den Berg, alias nama lengkapnya itu Ludwig William Christian van den Berg, lahir tanggal 19 Oktober 1845 dan meninggal dunia tanggal 2 Maret 1927 Masehi, yang terkenal dengan nama LWC van den Berg, seorang orientalis asal India Belanda yang terkenal dan penelitiannya mengenai keturunan Arab yang ada di Indonesia. Van den Berg fi kitabi, di dalam kitabnya. Jadi ini ada dasarnya bahwa sejarah yang diacak-acak, dikaburkan ya oleh Belanda ini diadopsi juga oleh Ba'alawi yang ada di Indonesia. Diyakini oleh pengikut Robito Alawiyah sampai sekarang. Padahal faktanya tidak. Oleh sebab itu kemarin Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf berkunjung ke Kanoman, Cirebon, hasilnya belum final. Belum lagi ke Kacirebonan dan ke Kasepuan atau ke Bantenan. Atau
belum lagi berkunjung ke Kasunanan, Kasultanan, Paku Alaman, Mangkunegaran, Mataraman, belum. Masih banyak manuskrip-manuskrip yang dimiliki oleh Dzurriyyah Wali Songo yang belum dimiliki oleh Robitoh Alawiyah. Namun, saking gegabahnya, anggota Robitoh Alawiyah mengatakan bahwa keturunan Wali Songo sudah putus, tidak ada lagi. Keliru, Kang. Keliru. Keliru itu. Anda, kalian, wahai Dik Jindan dan Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, ya, mengatakan berapi-api seperti itu bahwa Islamnya Indonesia ini adalah jasanya ulama Tarim semua, ulama Hadramaut, Yaman semua, jadi Yamanisasikan. Sering saya sampaikan, kita ini keluar merdeka dari mulut singa Belanda, diterima mulut dari mau Jepang, diterima oleh mulut buaya imigran dari Yaman sana. Sampai sekarang. Apa yang saya sampaikan ini fakta dan ada datanya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bukan fitnah belaka atau emosi saya saja, tidak. Ada datanya. Saya sudah mempelajari kitab ini. Syamsul Dhohir. Ya, belajar lagi. Jangan putus. Wali Songo itu Alawi. Tidak ada kata-kata Wali Songo Alawi. Ada memang, tapi dari penelitian Van den Burg. Ludwig William Christian van den Burg, orientalis Belanda yang tidak muslim, ingin merusak, mengkaburkan, mengkuburkan, dan mengkabarkan sejarah kita dengan sejarah versi mereka yang palsu belaka. Tujuan penjajahan ya begitu, merusak yang dijajah, rusak sejarahnya. Kalau sejarahnya sudah rusak, hancur lebur, maka gampang anak cucunya generasi negeri yang dijajah itu pasti akan lemah, semuanya lemah. Oleh sebab itu Bung Karno pernah berpesan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah bangsa kita ini bangsa yang besar. Sebelum ada manusia di seluruh dunia, Nusantara ini sudah ada. 200.000 tahun yang lalu Nusantara ini sudah ada manusianya. Nabi Adam belum ada cikal bakalnya, belum lahir Homo sapiens modern, Nabi dan Rasul pertama itu, Nusantara sudah ada manusianya. Kemarin saya melakukan penelitian langsung ke Pegunungan Pati Ayam, ya, langsung ke museumnya plus ke tempat pegunungan itu. 400 paling tinggi dom atau kubahnya dari permukaan air laut, padahal dulunya adalah dasar laut. Diangkat menjadi pegunungan. Gunung gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu terjadi antara 1 juta tahun yang lalu. Dan bahkan ada fosil mamut atau mahmud, ya, ada fosil banteng, Jawa, harimau, manusia erectus, ya, manusia purba, dan alat-alat kehidupan manusia purba di sana ditemukan. Tidak hanya di situs Pati Ayam, tapi juga di Sangiran, Seragen, Jawa Tengah, perbatasan dengan Solo, Surakarta, Hadiningrat. Begitu juga di daerah Trinil, saya juga pernah ke sana. Begitu juga di Ngandong. Begitu juga di Wajak, Malang. Begitu juga di Mojokerto. Saya ini seorang peneliti berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. 3 ini, Tridharma Perguruan Tinggi. Yang harus saya jalani dan jalankan untuk bermanfaat terhadap seluruh umat. Termasuk masalah sejarah ini. Bangsa kita ini sudah lama ada, namun berkali-kali dikiamat kubrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tersisa menjadi primitif lagi dan dijajah kembali oleh bangsa-bangsa dari barat. Matahari terbit dari barat menyinari, ya, bumi bagian timur jauh, termasuk Asyarqil Aqsa, timur jauh, Hindia Belanda kita sekarang ini Indonesia Raya. Oleh sebab itu berbanggalah kalian, wahai bangsa Nusantara Indonesia. Jangan sampai dijajah oleh siapapun. Dimanapun kalian jangan sampai menjadi bangsa yang inlander, mental dijajah. Percayalah diri, jangan mengkerdilkan, mengecilkan diri di hadapan
bangsa-bangsa lain. Apalagi bangsa lain yang berada di Nusantara kita sendiri. Jangan berlebihan, ya. Kalau kita dihormati oleh kaum Ba'alawi, para Habib, ya kita menghormati, saling menghormati. Tapi kalau kita direndahkan, ya kita harus mengingatkan. Sama seperti yang saya sampaikan ini. Bukan bentuk daripada fitnah, tapi bentuk daripada pelurusan sejarah. Supaya tidak menjadi PR yang nanti akan ditanggung oleh anak cucu kita. Mulailah dari sekarang ini. Perjuangan Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin Makassar, Sultan Hasanuddin Banten, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, dan lain-lain. Dulu berbentuk peperangan mengangkat senjata. Abad 21 ini, peperangannya adalah dengan kata-kata. Penyampaian ulil haqqa walau kana murron, sampaikan kebenaran walaupun pahit didengar dan dirasa. Meluruskan sejarah yang ada demi anak cucu kita, supaya menjadi bangsa yang merdeka seutuhnya dari rongrongan kaum orientalis, dari kolonialis, dari penjajahan gaya baru sekarang yang berkedok agama, keyakinan, sugesti, dogma. Jadilah bangsa yang cerdas, bangsa yang berdikari melalui pemikirannya sendiri. Ingatlah nenek moyang kita yang hebat, yang menyebar ke seluruh penjuru dunia ini dari Nusantara. 200.000 tahun yang lalu Nusantara sudah banyak manusia. Karena ada kiamat kubra itu banyak yang mengembara kemana-mana. Lihatlah sejarah Banul Jan. Sebelum didatangkan oleh Allah makhluk mulia, Homo sapiens modern, Nabi Adam dan keturunannya, khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tapi kelemahan kita adalah saling menumpahkan darah, mau diadu domba. Itulah kelemahan bangsa Nusantara sejak dulu sampai sekarang. Ingat dan lihat komentar-komentar pembela kebenaran dari para kiai, ustadz, pejuang pribumi, pasti banyak yang mencela dengan kata-kata pembenci, penfitnah, ya. Macam-macam bahasanya. Bukan untuk memusuhi, bukan. Sekali lagi saya tidak memusuhi siapapun, dimanapun. Saling mengasihi dan menyayangilah kita. Tidak peduli yang kita hormati itu kiai atau Ba'alawi. Harus kita hormati semua, saling menghormati. Tidak ada bedanya. Ini saya terangkan secara eksplisit ya. Kalau saya terangkan lengkap di sini, wah ya waktunya nggak cukup. Intinya adalah bahwa rujukan yang dipakai oleh para Habib Ba'alawi yang tergabung dalam Ikatan Robito Alawi itu adalah sejarah hasil rumusan penelitian dari seorang orientalis Belanda yang ingin mengkaburkan, mengkuburkan, mengkabarkan sejarah palsu versi mereka supaya kita yakini, ya, kita anggap sebuah kebenaran yang bernama Ludwig William Christian van den Bosch. Ikut mana? Coba. Saya yakin para subscriber kami ya mengikuti kami, tapi yang lain kan masih banyak yang menghina kami. Itu apa, itu membenci, iri. Saya tidak iri. Silahkan kaum Ba'alawi tetap menjadi dai di negeri ini dengan cara yang santun. Jangan membanggakan diri sebagai dzurriyyah Nabi. Hapus semua diskriminasi kasta yang ada di sini. Mari kita hidup bersama, saling berdampingan, mencerdaskan bangsa, jangan membodohi bangsa ini. Itu hanya pesan saya. Saya diundang kemana-mana, dikawal oleh intelijen, banser semua. Saya nggak mau. Karena bukan tujuan saya untuk hubud dunia wa mafiya wa hubur riasah, kepingin di alam, kepingin jadi pimpinan, kepingin terkenal. Tidak. Tidak. Saya sudah diberi oleh Allah anugerah nikmat yang tak terhingga.
usia saya untuk apa? Kalau tidak untuk anfa'uhum linnas. Inilah yang menjadi motif, misi dan visi saya, orientasi saya. Seperti itu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, insya Allah kita sambung kembali. Kita bahas kitab Syamsud Dhahirah, Ad-Dhahiyatul Munirah ini. Karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Insya Allah kita diberi oleh Allah umur panjang. Panjenengan semua juga saya doakan panjang umur dan berkah umur, rizki melimpah untuk bekal ibadah, sehingga tetap bisa melanjutkan aktivitas kita, menambah ilmu dan pengetahuan. Tidak ada guru, tidak ada murid. Semuanya sama-sama belajar. Karena ilmu selalu dinamis sesuai dengan dinamika kehidupan umat manusia. Demikian, wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.